Merasa iba dengan kehidupan Ibu Irma yang suaminya seorang petugas kebersihan, tanpa pikir panjang Kang Deddy Mulyadi langsung memberikan bantuan sebesar 40 juta rupiah untuk membayar hutang. Selain uang tersebut, KDM pun menjanjikan sebuah rumah untuk keluarganya. Namun saat hendak diberikan rumah, Kang Deddy Mulyadi justru mendapatkan fakta mengejutkan. Bukannya melunasi hutang, Ibu Irma justru memakai uang tersebut untuk berfoya-foya. Hal ini pun membuat Kang Deddy Mulyadi murka. Itu kan saya pesenin tuh, bayarin utang aja, sisanya simpan. Karena nanti akan menjadi tambahan untuk beli rumah. Nah, apa maksudnya? Gimana? Jadi kan saya beli motor. Kok beli motor sih? Beli motor sama TV itu kan. Terus saya kan juga kan harus amanah. Memang itu uang ibu. Iya emang. Tapi kan ibu tuh hidupnya susah. Karena ibu hidupnya susah, harus merubah diri untuk menjadi orang yang berada, gitu loh. Tapi kalau sikapnya konsumtif, susah hidup, Bu. Ketika ada uang, langsung belanja. Gimana? Ya, saya juga ini karena uangnya kan 40 juta. Memang itu hak ibu uang itu. Tetapi kan saya pesen tuh sama ibu. Utangnya berapa waktu itu? 30 apa? Utangnya 3 juta. 3.500.000. 3.500.000 dan saya bilang nggak apa-apa. Pakailah 10 juta dengan sisanya untuk belanja makan segala macam. Harusnya masih sisa 30, kan mau beli rumah. Iya sih. Saya juga ini karena kan kenapa beli motor? Hah? Sekolah. Pertanyaannya adalah mana yang lebih utama, rumah apa motor? Rumah. Rumah sih, Pak. Orang punya rumah bisa kebeli motor. Ibu kan kalau sudah punya rumah bisa kebeli motor. Tapi punya motor belum tentu kebeli rumah. Saya udah nitip ke Gary 75 juta untuk beli rumah. Tapi Gary bilang, Pak, duitnya dipakai beli motor, tinggal 10 juta. Ya, saya nggak mau bantu orang yang orangnya tidak mau dibantu. Karena yang butuh masih banyak, bukan ibu aja. Ayo, ibu terasa mimpi nggak kalau saya kasih 140 juta? Terasa mimpi kan? Tapi ibu menyia-nyiakan kepercayaan saya. Ibu bikin saya kecewa. Nah, ya, terus gimana? Udah, jangan nangis. Nah, jadi gimana? Ayo. Pokoknya harga rumah berapa? 130 juta. Ibu kalau pengen punya rumah, uangnya sudah ada di Mas Gary, 75 juta. Ya kan? Bisa jadi 100, Mas Gary jadi 100 juta bisa. Gampang. Uangnya ibu ada 10 juta, kurang 20 juta, gimana? Iya kan? Bayar utang 10 juta, beli motor 10 juta, 7 juta, sisanya kemanain duitnya? Itu apa? Aku ini ke bos apa ngasih uang. Kenapa dibagi-bagiin? Enggak, untuk ketiga tuh. Loh, ibu belum mulai ya. 40 juta nih, saya bukan hitungan loh. Motor 7 juta, berarti masih sisa 33 juta. Bayar utang 10 juta. Bayar utang berapa? 10 juta apa 7 juta? Ya, hampir 10 juta. Enggak, 7 juta. 7 juta ya. Iya, oke. Bayar utang 7 juta. Ya kan, bayar utang 7 juta berarti masih harusnya uang ibu 33 juta. Oke. Dibeliin motor 7 juta. Uang ibu harusnya ada 28 juta. Oke, ibu belanja lah 3 juta, 25 juta. Nah, uangnya sekarang tinggal 10, 15 juta lagi kemana? Saya berutang orang gitu. Maksudnya? Utang sama tetangga gitu ya. Kan hutang ibu udah dihitung tadi 10 juta. Iya, jadi utang bisa 2 juta nih. Saya bayar utang 2 juta gitu, utang sama orang lagi 1 juta gitu. Iya, hutang ibu sudah dihitung tadi, hutang ibu jumlahnya 7 juta atau 10 juta sudah. Makanya uangnya dikemanain yang jujur sama saya? Saya dapat ngasih adek itu naruh gitu ya. Dibagiin duitnya? Enggak, saya taruh. Ditaruh gimana maksudnya? Di tabungan. Di tabungan? Berapa?
10 juta. 10 juta, oke. Beli TV berapa? TV 2.800.000. 2.800.000, 10.800.000. Berarti yang 10 juta bisa diambil kan? Bisa. Ambil uangnya. Itu uang ibu, bukan uang saya. Tapi saya berharap ibu tuh punya rumah. Ibu mau punya rumah nggak? Mau Pak, mau banget. Nggak mau saya kalau begini. Betul nggak mau? Betul, Pak. Jangan lah mau. Yang lain masih banyak yang pengen dibantu kita. Betul, Pak. Daripada yang dibantunya nggak mau manfaatkan uangnya dengan baik. Betul Mas Giri ya? Kalaupun susah ya susahnya karena disengaja oleh dirinya sendiri. Orang harus berubah, nggak bisa. Mentalnya harus berubah. Ibu dapat duit 140 juta mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Sekarang kemungkinannya sudah ada. Kenapa dihianatin? Maafin saya. Maafin saya, Pak. Kenapa dihianatin? Maafin saya. Ya, sekarang gini. Sok, saya tanya. Oke, sekarang gini. Uang yang 10 juta di mana? Terima adik. Di rumah Ade. Bisa diambil nggak? Lagi kerja di. Oke, besok bisa diambil nggak? Bisa. Uangnya ambil selain Mas Geri. Yang 10 juta ibu yang sisa ditabung yang diambil Mas Geri sudah ada? Ada. Di Mas Geri? Iya. Ya. Berarti yang Ade ambil 10 juta. Motornya selain Mas Geri nanti dibeli lagi 7 juta. Ya, Pak. Berarti 27 juta. Tinggal nambah 3 juta. Nggak apa-apa lah. Nambah 3 juta. Itu mau utang ibu. Ibu cicil nanti ke Mas Geri ya. Bulan nyicil 300.000. Mau? Ya nggak apa-apa kan ibu punya rumah. Iya. Makasih ya, Pak ya. Ya. Terima kasih, Nih. Pak. Gini. Ini harus belajar nih. Manusia bersyukur itu bukan hanya berucap alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi manusia bersyukur itu adalah apa yang didapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dari pesan mendapat uang itu. Itu manusia bersyukur. Nah, itu tadi bagaimana tadi orang yang dibantu oleh Pak Teddy diberikan uang 40 juta dipakai untuk perkara yang enggak oleh ibu ini. Dan ya pasti Kang Dedinya ngerasa enggak, ya pasti rasa kecewa kan apabila amanah yang diberikan oleh Kang Dedi itu mau diapain duitnya itu, tapi dilakukan perkara yang lain yang enggak penting. Yang memiliki rumah itu adalah lebih penting dari punya motor gitu. Tapi ibunya mungkin ya itu kan duit dia, betul, tapi udah jadi duit dia, tapi apa yang telah diamanahkan oleh Kang Dedi itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh ibu ini. Namun Kang Dedi memberikan masih lagi berperi kemanusiaan, masih lagi beri peluang kepada ibu ini untuk memiliki rumah. Jadi ada beberapa solusi yang diberikan oleh Kang Dedi, dan sekiranya ibu itu masih ada uangnya itu, mungkin Kang Dedi bisa memberikan rumah buat dia. Nah, Kang Dedi juga mungkin merasakan udah berjanji kan, takkan mau dimungkiri, tapi apa yang dilakukan oleh ibu ini gak bagus untuk diikuti karena tidak amanah untuk menyelenggara uang yang telah diberikan oleh Kang Dedi. Nah, itulah yang terjadi ya, kalau uang itu kita tidak menggunakan dengan cara yang betul, amanah yang diberikan itu tidak disalurkan dengan perkara yang betul. Jadi seperti Kang Dedi kata-kata, bersyukur itu bukan hanya sekadar ucapan alhamdulillah, tapi bagaimana kita memanfaatkan apa yang telah diberikan itu sehingga memberikan satu impact positif atau memberikan pulangan yang baik untuk kita di masa depan. Itu adalah bersyukur, bukan sekadar menghabiskan untuk perkara-perkara yang tidak penting. Gitulah maksudnya lebih kurang, itu menurut pahaman As. Dan kalau menurut kalian kayak gimana, titip komen di bawah supaya As juga tahu pandangan teman-teman As di channel ini. Oke, sampai ketemu lagi insyaallah di lain video. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.